Kami berharap semoga kalian tidak perlu merasakan berduka. Tapi, kalau kalian sudah melangkah masuk ke dalam klub berduka ini, kami menyambut kalian dengan tangan terbuka. Di sini, kamu diperbolehkan menangis. Kamu diizinkan untuk menyesal. Bahkan, bila berteriak dan memaki akan membuatmu merasa lebih nyaman, kami memiliki ruang kedap suara di sisi belakang, agar kamu bisa menumpahkan perasaanmu. Selamat datang Sobat Lintas. Walaupun tadi di awal ada kutipan tentang klub berduka, ini bukan klub berduka ya, Sobat-Sobat Lintas. Kembali kita mengadakan siniar nih. Dan kali ini saya ditemenin sama Kak Delvia Idola, atau lebih akrab kita Halo. sapa Kak Dola. Hai Kak Dola. Halo, halo, halo malam Kak Iin, malam sobat-sobat lintas. Nah, itu dia suaranya yang sudah tidak asing lagi. Di konten-konten YouTube-nya Lintas itu selalu ada. Oke, dan malam ini kita nggak akan ngebahas konten-konten Lintas seperti biasa, tapi kita akan membahas sebuah buku yang, waduh, saya bingung, speechless saya mau menggambarkannya seperti apa. Ini tuh buku non-fiksi ya. Ini di Mhm. luar kebiasaan saya, sobat-sobat Lintas. Biasanya saya lebih senang baca yang fiksi-fiksi tuh, Hmm. novel gitu ya, short story. Tapi buku yang satu ini sebuah buku non-fiksi. Kalau bisa dibilang ini tentang pengembangan diri, Hmm. genrenya. Em, dan ini dicetaknya tahun berapa ya? Kak? Ada nggak di situ? Ada deh sebentar. Di terbitannya Tahun eh, 2023, 2023 benar. 2000 pertama oh, kali terbit 2023. oke. Nah, di tahun itu buku ini sempat meraih penghargaan Book of the Year dari Ikatan Penerbit Indonesia gitu. Keren memang. Dan ya, em, buku ini agak nyeleneh sih, unik loh judulnya. Hmm. Tapi isinya wow, bener-bener, bener bikin kita gimana ya? Banyak wawasan baru, perspektif baru, dan kesan-kesan baru yang tidak seperti biasanya terhadap sebuah fenomena yang satu ini. Apa judulnya, Kak Dola? Judulnya Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Nah, itu dia. Unik ya, Kak? Unik sekali. Ini karyanya Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ ya. Yep. Beliau adalah seorang psikiater. Hmm. Nah, jadi sudah mungkin Sobat Cinta sudah bisa membayangkan seperti apa itu isinya. Em, tapi saya yakin bayangan sobat-sobat lintas itu tidak sepenuhnya benar. Berarti, tapi bener ya Kak, kalau kayak kira-kira 1 sampai 5 seberapa judulnya menggambar, bayangan awal dengan setelah baca kesesuaian. Aduh, aduh, aduh. Itu kesesuaiannya. Pertama kali baca judulnya ya seorang pria, Mhm. apa sih ini kayak yang tidak menarik gitu loh. Kalau saya ya waktu pertama Iya. kali membaca judulnya Mhm. tuh, tapi ketika membaca, wow, kesesuaiannya betul-betul di bawah 5. Jadi Hmm. apa yang saya bayangkan pada awalnya itu Mhm. sama sekali terpatahkan ketika membaca isinya. Gitu. Banyak Eh, twistnya ya Kak, banyak yang nggak banyak terduga twistnya, gitu. bener. Banyak twistnya. Dan harus saya akui buku ini tuh buku non-fiksi pertama. Oh ya. Buku non-fiksi, bukan buku non-fiksi yang pernah saya baca, tapi buku Mhm. non-fiksi baru ini nih buku non-fiksi yang bikin saya berurai air mata ketika membacanya. Ya ampun. Gak Waduh, sabar pengen denger lebih lanjut nih. mari kita bahas dong sobat-sobat lintas ini apa ya? Kalau menurut Kak Dola
kasih rate-nya berapa nih buat buku ini? Ya ampun, ini rating ya Kak? Iya, iya, iya. Rating. Gimana ya? eh karena aku emang gak berekspektasi apa-apa. Terus ini Mm, aku kasih disclaimer juga ya Kak. Kalau kayak mm, kan tadi nggak biasa baca apa baca non fiksi kan, lebih suka fiksi biasanya. Kalau mm, aku juga jujur, mungkin aku punya di awal tuh juga punya semacam stereotype gitu mungkin ya terhadap buku-buku self help gitu ya mm, kan buku mm. pengembangan pribadi gitu. Cuman Iya. eh menurut aku juga buku ini bisa merubah perspektif aku tentang itu dan kalau apa ya perasaan dan kesan setelah membacanya ya aku bisa kasih mungkin 5/5 juga ya Kak karena emang ya buatku baca buku ini tuh kayak kayak lagi duduk sama teman baik gitu. Oke, ya jadi 5 dari 5, jadi bintangnya 5 ya. Iya betul betul buatku Bintangnya ya. kasih bintang 5 buat buku ini. Wah, tapi iya sih. Jadi kita kayak beneran lagi konsultasi sama temen, bukan konsultasi ke psikiater sebetulnya. Jadi Iya kita kayak ngobrol aja gitu dengan teman baik kita. betul betul menghangatkan sekali sih isinya tuh. Ya, menghangatkan dan menguras emosi kalau saya. Iya aku ingat kayak ini bilang waktu itu di tengah-tengah. Wah nanti dulu ini emosinya lagi. Ya, kalau sobat-sobat pengen tahu sebenarnya rencana untuk rekaman ini tuh udah dari dari seminggu apa 2 minggu lalu ya. Cuma Kayaknya atau 3 minggu yang lalu ya Kak? ya, Iya lumayan sih lumayan ya kita. ya, waktu itu rencananya kita akan baca bareng-bareng selama seminggu, Mhm. terus direkam. Tapi ternyata saya nggak kuat bacanya, Sobat Lintas. Aku pun Kak, aku pun betul. Emosinya terkuras habis membaca buku ini. Gitu. Mungkin juga karena ini ya Kak, maksudnya kan buku ini juga kisah nyata ya, maksudnya dan pengalaman beliau sendiri gitu. Ya, Ini ya, juga ya. hal itu yang bikin, ya nggak tahu ya perasaannya lebih ngena aja gitu. Lebih Berasa banget sih. ya berasa dia pandai sekali apa ya mengungkapkan Betul, perasaannya betul. segamblang itu, Mhm. se seril itu gitu ya. Betul, Sampai jujur dan sejujur rentan. itu, sejujur itu sehingga relate sama pembacanya Betul, aku apa merasa bisa sehingga relate. bisa mm, apa membangun terbentuk sebuah ikatan emosional dengan pembacanya gitu. Jadi kan saya saya pernah eh, dengar gitu. Dan Mhm. memang saya setuju dengan pendapat yang mengatakan buku yang baik itu kalau ketika kita selesai membaca buku itu kita lama baru bisa move on. Ada Ya, selalu yang apa yang membekas hmm, dari hmm, buku tersebut yang nggak bisa digantikan hmm. sama buku lain gitu. Dan ini salah satu buku non fiksi yang benar-benar berkesan kuat Hmm. buat saya. Dan ya, eh, topiknya ini tentang ini ya Kak, tentang kedukaan, Betul. tentang duka. Dari judulnya kan itu, melalui duka itu. Jadi, Dokter Andreas ini menceritakan pengalaman dia sebagai apa, seorang ayah yang kehilangan anaknya, Mhm. juga kehilangan ayahnya. Nah, anaknya itu terlahir em, apa ya? Bagaimana mengatakannya? Jadi anak itu terlahir dengan banyak ketidaklengkapan gitu di syaraf-syarafnya, Mhm. di organ tubuhnya. Jadi gimana sih situ Kak, penggambarannya dia nggak bisa nangis, nggak bisa Betul. ketawa, Jadi ada beberapa fungsi saraf kalau tidak salah ya atau di ya. otaknya itu tuh yang harusnya mungkin terhubung dengan kerja ekspresi wajah seperti itu ya. Hmm, Eh, nah itu salah satunya untuk anak beliau itu dia tidak bisa jadi memang dia tidak bisa berekspresi gitu tidak menunjukkan bisa ekspresi berekspresi, mungkin tidak bisa tertawa, tidak bisa menangis, bahkan itu makan pun susah.
Betul. Sering kali muntah darah malah. Iya, betul. Karena juga ada bagian dalam terkait pencernaannya ya, Kak Iya ya. betul terkait Heeh. pencernaannya. Dan juga sebelah tangannya juga nggak ada jari-jarinya ya katanya. Betul, betul, betul. Eh, jadi dia itu meninggal umur 1,5 tahun. Yep. Jadi selama 1,5 tahun itu kedua orang tuanya ya bolak-balik rumah sakit aja, apa merawat dia mm, dengan segala macam teknologi kan. Betul. Ya beruntung juga orang tuanya dokter gitu. Iya ya, Jadi Kak. tahu banyak teknologi kesehatan, teknologi medis yang terbaru. Ya, tapi ya mau gimana kalau sudah memang waktunya untuk pergi, apa yang akan pergi tetap akan pergi. Iya, betul, betul, betul. Nah, itulah yang diceritakan oleh Dokter Andreas. Katanya, saya ingat tuh di bab berapa ya, yang dia bilang, ternyata semakin kecil petinya, semakin berat mengangkatnya. Iya, ya ampun. Itu Itu, di beberapa aku juga lupa, Kak. Tapi aku juga ingat. ya, karena di dalamnya itu bukan sekedar, apa ya dia bilang, sekedar anaknya, sekedar seseorang yang meninggal, tapi yang membawa seluruh kehidupan beliau. Betul, betul, Gitu. betul. Kayak iya, nyawa kita nggak tahu ya emang arti seseorang kecil atau besar orang tersebut gitu ya mungkin secara Mm, usia mm, tapi mm. bisa berarti seluruh dunia buat kita gitu. Dan dalam hal ini berarti ya Ya, pusat dunianya ikut hmm, terbawa. betul 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 betul. Iya. Jadi itu gambaran singkat tentang buku ini ya, Sobat-Sobat Lintas. Nah, ini terdiri dari berapa bab ya? 16 ya, Kak Dora. 16 Yang kita keseluruhan. bahas. Oke. Ditambah ada satu bagian akhir itu sebuah pidato beliau. Iya, Itu menarik juga betul. untuk disimak. Mhm. Ada pidato kelulusan, Ya. yaitu Dr. Andreas udah lulus kuliah. Nah, dia diminta untuk menyampaikan pidato kelulusan. Dan disitulah dia membahas tentang kepergian sang ayah yang harusnya juga ada di Hmm. saat itu, tapi eh, kalau nggak salah 3 bulan sebelumnya ya Iya udah Kak, pergi sudah pergi lebih awal gitu sebelum dia beberapa lulus. saat sebelum kelulusan. Mm-mm. Nah, mungkin kita bahas ini Kak, bab satunya itu apa sih judulnya? Oke, iya bab satu itu judulnya Selamat Datang di Klub Berduka. Nah, Hmm. apa nih kira-kira isinya Kak? Iya, Bab kalau satu ini. aku nangkepnya emang di bab satu ini Dokter Andreas tuh ngasih ngasih pembuka ya, ngeset sebuah konteks gitu bahwa dan ini juga akan menjelaskan nanti sampai ke belakang bahwa Hmm, buku ini em, jadi ibaratnya buku ini tuh tempat atau wadah juga ya untuk bagi orang-orang yang mengalami kedukaan ataupun hmm. tapi juga nggak hanya itu jadi dia juga bilang ini welcome bisa apa tidak hanya bagi mereka yang lagi mengalami duka bisa juga buat mereka yang lagi mendampingi orang yang sedang berduka gitu di Iya sampingnya betul. atau hanya sekedar kita yang ingin tahu atau ingin menyimak aja gitu memahami apa sebetulnya yang dialami oleh teman-teman yang mengalami kedukaan ini yaitu klub-klub klub yang terbuka gitu ya aku menangkap di bab ini juga mengundang bahwa sebetulnya buku ini pun ditujukan memang tidak hanya untuk mereka yang sedang berduka gitu tapi sebetulnya bisa untuk siapa saja bener ya Kak? Betul. Dan kutipan di awal tadi tuh kan dari sini, dari bab satu ini. Betul, betul, Selamat datang betul. di Klub Berduka. Mhm. Apa? Dan saya terkesan dengan pernyataan di bab di ini yang bilang ada 2 prinsip Hmm. kalau orang mau gabung ke klub itu katanya. Pertama, jangan apa tuh? Jangan Membandingkan duka membandingkan. satu Nah, orang jangan dengan lainnya. jangan membandingkan duka satu orang dengan duka orang lainnya. Yang Betul, kedua, jangan mengajari orang bagaimana untuk berduka. betul. Nah, karena setiap orang punya caranya masing-masing.
bagaimana Mhm. melampiaskan kedukaannya. Nah, itu katanya silakan kalau mau bergabung, bila memang memaki itu bisa menyembuhkan, silakan bergabung, silakan teriak. Kami menyediakan apa tadi di kutipan itu ya? Ruang kedap suara di belakang. Ya, di sana kamu bisa meluapkan Betul. emosi. Apapun ya Kak, apapun yang bisa bikin kita emang nyaman gitu ya. Iya, betul. Bantu kita melewati. Itu di bab satunya. Jadi dibuka dengan penjelasan dia tentang sebuah klub apa ya? Sebuah saya nggak tahu ini benar ada apa semacam klub abstrak gitu. Sepertinya yang kedua ya Kak, lebih kepada apa konsepan kali ya apa disebutnya ya. Oh, secara Hmm. apa istilah apa sih Hmm. namanya Dan karena figuratif katanya karena dia membahas tentang metaforik. kedukaan, makanya dia dilabelin sebagai psikiater Hmm, spesialis berduka. iya betul betul betul. Padahal Padahal dia mungkin dia pinginnya itu disebut psikiater yang senang bercanda gitu. iya dan memang kelihatan sih Kak ya dari cara menulisnya juga ya beliau ini emang orangnya emang suka bercanda gitu, chill Iya, santai orangnya, mm-mm. Iya, humor, itu dia. humor. Nah, itu di bab satunya. Kemudian di bab duanya apa nih, Kak? Di bab 2, nah ini menjelaskan tentang judulnya 24 jam pertama. Nah, Hmm, ini menjelaskan tentang apa sih yang akan terjadi di selama 24 jam pertama setelah orang kehilangan betul. seseorang yang membuat mereka berduka gitu. Apa apa yang terjadi? Dia dia di situ menjelaskan bahwa yang terjadi adalah kebingungan. Mhm, Em, dan itu wajar. Bukan sedih duluan yang muncul, bingung. betul. Apa ini yang terjadi gitu ya? Iya, apa nih? Dengan Kok bisa gitu? benar dan apalagi kayaknya mungkin jujur aku juga apa namanya sambil meraba juga ya Kak mencoba membayangkan gitu ya Hmm, proses apa ketika kita kehilangan seseorang. Terutama kan ini konteksnya dukanya kehilangan seseorang ya Kak. Untuk mm-mm. ditulis walaupun apa namanya pemaknaan dukanya di sini juga atau makna kehilangannya tuh bisa ya kehilangan apa aja gitu. Maksudnya Iya kehilangan betul, dalam betul. konteks apapun. Cuman kayak Hmm. apa namanya ya aku merasa memang betul mungkin ada kayak shock gitu nggak sih kita Shock, ah benar-benar. kaget Heeh. apa ini yang terjadi terus kayak kita harus ngapain gitu mungkin ya kayak Ya, mencoba kita berempati. diajar untuk eh, apa ya? Diajar untuk hmm, gimana sih? Menyelam Eh, mungkin ya Kak ke dalam. menyelam dan memahami bahwa Hmm, ya memang seperti itulah kita nggak usah merasa ada yang salah kalau kita kebingungan. betul Ya betul. begitu yang selalu terjadi. Benar, Ya, benar. saya lupa di situ di bab berapa sih yang membahas ada 5 emosi dasar manusia Mhm. yang sedih, apa, marah, Marah. eh, takut, terus apa lagi tuh? Bahagia juga Jijik, termasuk di dalamnya. sama apa satu? Kan ada 5 tuh katanya. Nah, itu ada. Senang. Nah, saudaranya sedih tuh senang katanya. Aku Sedih. lupa nih aku sambil buka contekan ya, Kak. Oke. Oh, Hmm. katanya ada 5 dasar emosi manusia. Sayangnya orang lebih senang, lebih apa? Lebih fokus ke emosi senang. Orang lebih suka membahas yang senang-senang aja. Mhm. Kesedihan tuh kalau bisa dihindari. Iya ya. Biasanya begitu katanya. Tapi sebetulnya tidak perlu sampai takut ya dengan kesedihan. Karena itu dua sisi yang tidak akan pernah berpisah gitu. Betul. Sama nggak juga ini juga ya kayak aku juga perhatiin tuh selain takut ya merasa malu juga mungkin ya kalau kita merasa sedih ya nggak sih? Karena kan kadang ada
nggak tahu, kayaknya ada beberapa situasi yang jadinya tuh kita kadang merasa kayak malu untuk mengungkapkan kita sedih gitu. Misal, Nah, ya kan kayak mungkin ya merasa takut dinilai berlebihan atau apa. iya, Padahal itu itu adalah yang juga dia ceritakan di bab beberapa itu antara tangis di air mata, apa tangis di matanya dan tisu di tangannya. betul betul Ada itu betul. di beberapa itu ya. Ya kayak udah agak di tengah-tengah tuh Kak emang. Mhm. Ya, em, alih-alih menyembunyikan, ya dia mending terbuka sama orang-orang dan apa yang dia takutkan bahwa orang-orang akan apa ber ini ber bersikap negatif, ternyata enggak. Iya, betul Ternyata betul. mereka berempati. Iya, banyak yang bisa mendukung juga gitu ya. Itu Memahami. Mhm. em, apa tuh? Itu juga yang dia bahas di bab-bab terakhir ya kalau nggak salah. Ya, ya, betul betul. Ada di bagian menjelang akhir. Menjelang akhir. em, Ya itu tadi em, tentang kintsugi. Nah, ini Hmm. filosofi kintsugi nih, Sobat Cintas. Filosofi kintsugi ini berasal dari Jepang, yang artinya apa? Eh, Teknik teknik. eh, memperbaiki sebenarnya ya. Nah, Suki teknik memperbaiki pot atau gelas yang pecah. mm-mm, Nah, nanti digabung, dilem dan apa namanya dilapisin dilapisi. emas. Betul, retakannya itu Nah, dilapisi sama emas. itu. Jadi alih-alih menyembunyikan itu di, ditunjukin aja ke dunia bahwa retakan itu akhirnya bisa menjadi seindah ini gitu loh. Betul. Dengan adanya emas di situ. Betul, betul. Nggak perlu Jadi malu ya nggak perlu dengan malu luka kalau yang kita memang punya itu. sobat-sobat lintas merasa sedih, merasa takut, malu, apapun, Marah misalnya. marah. Nggak perlu disembunyikan. eh, Nggak perlu. eh. Iya, betul-betul. Tapi harus tetap dikontrol ya sobat kita. Jangan sampai merugikan orang lain. Itu aja sih pesan saya. Setuju, setuju.